Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di konten media sosialnya Ide Ramdan. Kebetulan ini ada di YouTube-nya Ide Ramdan. Buat teman-teman, terima kasih sudah ngikutin dan jangan lupa subscribe Ide Ramdan. Nah, untuk Instagram sama Ide Ramdan. Untuk websitenya mau tahu profil company dan profil saya pribadi, cek di websitenya ideramdan.com. Jadi hari ini kita kebetulan dengan Pak Direktur. Info terkini bro, lagi ada confirm bahwa kita akan ada penjemputan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Haji Seno Aji. Beliau juga Wakil Gubernur selaku juga Ketua Partai Gerindra Provinsi Kalimantan. Atau lanjutannya itu bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sudah ada di Bandara Kalimarau, Bandara Kalimarau yang juga yang besar menjadi pusat wilayah Kaltara ya, kalau datang pesawat. Di hari ini kita sudah di gedung VIP, tepatnya di sebelah kiri bandara. Ya, jemputan Pak Wakil Gubernur dengan tamu kita yang satu ini, beliau bosnya kita yang abang kita ini. Mobilnya ada di mana? Ayo kita akan menjemput kakek dulu. Sebenarnya juru kunci kita kalau mau tahu informasi. Siapa? Rumah itu Pak Michael. Kita lagi di Magas Pelabuhan. Hari ini lagi ada peresmian karena menurut dari media bahwa Pak Wagub lagi jembatan, pelindung jembatan di vendor. Mungkin kalau nggak tahu selanjutnya kegiatan kita. Dengan Pak Gubernur sama anggota DPRD dari Partai Gerindra sama tadi SDM. Saya lihat aja bro. Dengan pesawatnya, hari ini lagi wawancara. Kita selesai tadi ngeliatin wartawan ngambil wawancara Pak Wagub. Kita ikutin Pak Wagub di selanjutnya. Kita lanjut lagi tadi dari dermaga. Kita nggak tahu ini lanjut berikutnya, walaupun tadi dapat info sudah kemana kita bang? Rumah makan. Jadi Pak Gubernur sampai lapar juga sebenarnya kan. Nah, kita dengan teman-teman yang lain tadi Ponti ikutin dengan rombongan yang lain nih. Cuma kita rombongan tinggalan tadi. Jadi mau tahu kegiatan selanjutnya, jangan stop berhenti atau nonton setelah lain. Tapi di sini kita lanjut. Oke. Ya, kita udah sampai di lokasi makan. Rupanya pergi makan dulu di restoran Sari Ponti. Jadi kita ikut aja karena tadi disuruh terus ikut. Kita
kalau dikasih waktunya makan kita makan. Oke, terus. Kita di luar aja karena tamu VIP-nya ada di dalam, jadi kita di luar aja. Biar VIP-nya di dalam, kita cari tempat di sini sambil bisa merokok dan nanti kita pesan makan minumnya. Oke? Nah, kita ketemu ahlinya ahli nih. Pokoknya hari ini kita dengan senior kita. Aku konten ya, ambil konten ya. Ini dengan Aspri, ini dengan Aspri juga. Anda sudah disebutkan Aspri siapa ya? Ini dengan beliau, ini termasuk orang teknis kalau mau berbicara tentang SDM khusus ya. Nah kalau ini petinggi nih mitra, cuma belum di-approve Bang mitra kita ini. Jadi ini Bang Syukur, teman lama kita, teman di luar, sampai akhirnya dia ada di posisi ini. Kebetulan dia ada posisi di bagian VR dan eksternnya di PT Broko. Seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya ikutin terus kita ya. Terima kasih, stay tune dan jangan kemana-mana. Ya, hari ini kita ketemu dengan beliau ini Kepala UPTD PU Provinsi untuk wilayah Utara. Dengan Banyuman. Oh, ganti lagi sudah. Jangan. Jadi teman-teman, ini beliau dari rombongan Pak Wagub dalam acara tadi peninjauan ya, Defender yang ada di Sambaliu. Ini dengan teman-teman Gerindra, Bang Reza, Kopi. oh jangan, biar dia nyebut biar kedengaran. Terus Bang Eko, ini Bang Saiful. Rombongan sudah bergeser untuk tempat selanjutnya. Kita ke di belakang. Mobil karena mobilnya tadi itu jalan, jadi kita ikut di belakang aja nanti. Oke, kita menunggu. A few moments later. Mobil kita geser, jadi kita lari-lari. Temen sudah di depan. Oke, stop. Kita lagi lari-lari nih. Abang kita satu ini, Abang Saiful, akhirnya kita bisa numpang lagi sampai ke sini. Kita lanjut, ayo. Mau lihat-lihat rumah kemas, masuk kita ke dalam. Tempatnya oleh-oleh untuk UMKM yang ada di Kabupaten Berau, termasuk kemasan-kemasan yang dari kampung, dari pelaku-pelaku UMKM. Jadi buatnya di sini dengan anggota tidar kita, Bang Kasdut. Khusus saja kita itu. Dan semua orang tahu. Aku mau konten lah. Kita mau konten dulu di Brokol kan. Rudi yang konten. Nah ini. konten. Kalau Rudi ini. Kita ngambil di sisi lainnya, biarkan orang terfokus ke sana. Kita lihat ya.
Ini di Rumah Kemas Brokol. Tadi Pak Wagub sudah masuk jalan-jalan. Kita lihat-lihat lah. Jadi begini suasana. Ini beliau yang jaga di sini yang standby. Dengan Mbak siapa, Ibu siapa? Nama saya Dian, di sini sebagai rumah kemas spesialis. Nah, ini Ibu Dian, dia rumah kemas spesialis. Berarti Iya. spesialis dia. Pak, masuk komen. Siap yang berapa persen, Bapak? 50 gram. Ya, ini loh, Pak. Iya, 50%. Oh, 80. 80. Oke, Satu Pak. aja kah? Oh, satu aja. Oke, nah ini beliau. Jadi di sini menampungnya yang kerjasama dengan Brokol atau yang dibantu Brokol atau pelaku-pelaku UMKM yang punya produk, yang punya brand bisa sini. Oke, jadi kalau di rumah kemas ini kita kan ini ya PPM PT Brokol ya, Yeah. itu memang program CSR. Jadi tujuan utamanya itu pasti membantu masyarakat di sekitar. Nah, jadi bagi mereka para pelaku UMKM yang memang punya usaha dan butuh untuk kita bantu support marketing, terus kita support untuk bantu penjualannya, itu pasti kita dukung. Nah, dengan cara memasukkan produk mereka di rumah kemas. Nah, Oke. tapi beberapa itu memang ada yang kita memang dampingan karena Oh, ini pendampingan kan- langsung. Betul, pendampingannya dari hulu, dari mereka pelatihan misalnya gimana sih bikin keripik pisang yang enak dan awet, bisa tahan lama dan Oke. sampai jadi kemasan yang cantik. Nah, itu kita dampingi semuanya. Ada Oke, programnya. berarti dari hulu ke hilirnya dia udah fasilitasi dengan baik. Tuh. Jadi jangan melihat dari sisi lainnya, tapi sisi positifnya juga harus perlu diperhatikan ya, Mbak. Jadi inilah dari produk-produk UMKM, termasuk kerajinan-kerajinan Dayak di sini. Ini ada tas anjat ya, ada topi, biasanya dipakai orang Beladang. Ini ada manik-manik. Ini manik-manik dan ini ada batik khas Brau dari berbagai macam produk dan brand. Ini ada topi-topi, kerajinan tangan, ini ada jenis mandau ya. Ini baju-baju, manik. Ini, nah ini termasuk terasi. Brau itu terkenal dengan terasinya juga loh. Terasi Brau itu punya nama. Jadi punya nama di beberapa daerah. Kadar coklatnya 80%, ini ada kadar coklatnya 50%. Ini khas Brau, packagingnya udah bagus. Di belakangnya ada foto-foto gambar-gambar wisata Brau loh. Buat teman-teman yang pengen cari coklat Brau, datang ke Rumah Kemas Brokol. Ini apa ini? Owner coklat. Nah, ini owner kita di sini kafenya. Ini coklat panas. Berarti ini yang cair tadi Bang Batangan. Ya. Rasain lah. Gitu. Alhamdulillah. Gitu sambil nonton Pak ya. Iya, Pak Wagub. Ya, ada acara apa nih Bro? Kegiatan. Kita ke sini pertama ada acara Kes Bangkok Alhamdulillah, nanti malam. Kemudian yang kedua ada acara dengan Brokol. Oke, Melihat, Brokol. perpindahan jalan. Siap. Yang ketiga melihat jembatan Kelai. Oh, yang tadi sudah terkait dipasang defender ini. tadi ya. Ada pelindung Ada jadi ya. pelindung. Siap. Itu. Selain agenda itu apa lagi yang untuk kegiatan di sini, Pak? Agendanya enggak ada, itu aja. Besok pagi kita sudah terbang lagi. Siap pasir, agenda di pasir. Tapi mudah-mudahan nanti di bulan depan kembali lagi ke Brau. Alhamdulillah, berarti beliau kangen dengan Brau terus ya. Pak, untuk pesan-pesan warga Kalimantan Timur dan terkhusus juga untuk Brau gimana ke depannya? Brau saat ini sedang melihat pariwisatanya, kemudian UMKM-nya, dan alhamdulillah Brokol juga sudah membantu banyak untuk masyarakat Kabupaten Brau dalam rangka UMKM. Kita terus kuatkan ekonomi kerakyatan kita, Mas, karena nilai ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar saat ini adalah UMKM. UMKM tuh teman-teman, buat teman-teman. Jadi hari ini Provinsi Kalimantan Timur termasuk Wakil Gubernur datang ke sini adalah mencoba untuk memberikan nafas hidup lagi buat para pelaku UMKM, termasuk contohnya pada hari ini melihat-lihat ada jajanan di sini, termasuk ada Rumah Kemas Brokol untuk konsep bagaimana memajukan UMKM yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Brau. Terima kasih. Sip. Thank you. Thank you. Ya, hari ini Pak
Pak Wagub lagi nyobain coklat panas yang coklatnya itu asli produk Brau. Jadi ini sambil diskusi dengan barista, nah diskusi dengan para Puspida termasuk Forkopimda dari Provinsi Kalimantan Timur. Itu ada Pak Kadis DM. Jalan yang lagi dipersoalkan kemarin ini adalah jalan pintas yang dibangun oleh PT Brokol terkait nanti kedepannya ada peralihan arus. Nah, kita bersama Pak Dewan ini dengan Pak Ferry Kombong, anggota DPRD Kabupaten Berau. Pak, ini apa sih ini, Pak, jalan ini? Ini jalan apa? Jalan pergantian jalan dilakukan oleh PT Brokol ya? Brokol untuk pengalihan. Oh, untuk pengalihan arus. Ini Pak Dewan yang langsung jawab kan, supaya kita tidak menerka-nerka. Kalau gitu, terima kasih Pak Dewan. Kita lanjut lagi. Ya. Jadi sekarang kita ada posisi di project overview pengalihan jalan poros Tanjung Redep Kalisayan. Jadi di sini adalah jalan yang dimana nih yang lagi diprogres oleh PT Brokol untuk dibuatkan jalan menjadi jalan utama ke depannya. Yang seperti teman-teman lihat di sini tadi pada Hotel Gubernur dan para stakeholder lain lagi ngeliat ke ujung. Oke, kita tunggu nanti yang berikutnya. Ini mereka udah balik, jadi habis dari acara kunjungan melihat ini ada mobil ridernya dari Lantas, Polres Berau, ada mobil Padu. Dua, siap. Aduh. Jadi hari ini kita sampaikan di sini, kita lanjut ke acara lagi. Pak Kadis SDM, Pak Kadis, kegiatan ke Berau ada agenda apa nih Pak Kadis? Oh, kita mendampingi Pak Gubernur dalam rangka pertama melihat pemasangan fender di jembatan tadi Sambaliungnya. Sambaliung. Ya. Kemudian yang kedua kita mengecekkan jalan perpindahan jalan yang dilakukan oleh Brokol terhadap aset Pemda di Sambaliung. Ya, terkait jalan tadi itu ya, Pak, potong jalannya. Progres seperti apa, Pak? Progres tadi ya sudah berjalan ya, terutama ada di titik yang tadi timbunan yang di tengah rawa yang memerlukan sekitar 7 juta BCM tadi. Nanti progres sudah selesai. Kemudian itu diperkirakan jalan sepanjang 7,6 km itu selesainya kan di bulan Juni. Juni ini. Ya, jadi setelah selesai kan Gubernur ingin kalau selesai dulu baru dibicarakan mengenai Jangka panjang selanjutnya apa ya? Mengenai bagaimana proses Peralihan administrasi dan ya, lain sebagainya. seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi hari ini kita dengan Pak Kadis SDM sudah menyampaikan agenda beliau. Ada agenda SDM sendiri, Pak? Ya, kita mau melihat
besok urusan kota ya. Oke. Kalau kita besok di notis kita bisa ikut konten lagi di sana. Terima kasih dengan teman ini dengan Pak Bambang, Pak Dokter Bambang, ini dosen kita beliau ini. Saya banyak belajar terkait tentang konten kreator, tentang keilmuan di bagian sustainable juga. Kebetulan itu bagian dari penelitian kita, Pak. Saya masih lanjut, Pak, itu. Gitu ya? Iya, masih lanjut. Karena yang untuk persiapan disertasi juga saya lanjut untuk penelitian Di mana disertakan? di Untak, Pak. Ya, Untak. Untak. Karena alhamdulillah selesai kemarin kita juga masuk kumlot lagi, Pak. Tinggal butuh support. Makanya tadi sempat dengan Pak Gubernur diskusi, kan hari ini Pak saya belum tembus gaspol kan, Pak. Cuma saya bilang ya tetap berusaha, saya konsen juga di profesional bisnis kan. Itu juga. Dan alhamdulillah Pak, bukunya kenapa saya nggak posting, saya belum selesai baca, Pak. Jadi saya belum menganalisa. Masih saya baca, saya pelajarin. Rupanya sejauh ini terkait yang buku beliau itu sebenarnya bagus, Pak. Tinggal convert ke digitalisasinya aja, Pak, supaya bisa mudah disebarluaskan. Kita minta dibantu. Siap. Kalau di convert digital itu kelihatannya Pak mudah untuk disebarluaskan. Karena hari ini saya baru baca baru separuh halaman, Pak. Karena saya sambil mendalamin, karena sambil confirm ke istri yang orang asli Pasir sama keluarga yang memang berbicara tentang kerajaan yang ada di Semarang, Pak. Jadi makanya saya belum notice, saya belum update, saya belum publish. Saya pengen tahu dulu, nanti baru saya ngerangkumkan untuk nge-review ulang, Pak. Tapi bukunya jujur bagus, Pak. Berarti harus ada update buku-buku yang lain ini, Pak. Karena tidak semuanya orang punya waktu untuk merangkum seperti itu. Kedua udah muncul. Nah, berarti saya harus cepat menyelesaikan ini. Ya, itulah diskusi kita dengan Pak Kadis SDM, dan alhamdulillah kita memohon doa restu juga, Pak, terkait masalah di profesional saya untuk belajar lagi terkait disertasi saya dan akademisi saya, semoga bermanfaat untuk kedepannya buat siapa saja, Pak. Pesan-pesan Pak buat masyarakat, Pak. Pesan buat masyarakat tentang apa nih, tambang? Nah, terkait tambang, pengusaha, pelaku usaha yang memang banyak terkendala menurut beliau, padahal selama mereka juga mempelajari tentang regulasi dan coba untuk up to date, insya Allah sebenarnya bisa jalan sih. Yang sekarang kan yang kita dengar dari masyarakat adalah bagaimana tanah uruk ya. Ya, mereka resah mengenai tanah uruk. Nah, kita berpesan sekarang kan semua aktivitas harus berizin ya. Kalau misalnya resah tanah uruk silahkan langsung mengurus izin ke SDM Provinsi Kaltim, semua akan dipermudah. Ya, betul ya. Buat teman-teman yang ada di dalam, tidak ada yang tanya, silakan langsung datang, semua akan dipermudah. Siap, terima kasih Pak masukannya. Sebagaimana pasir sungai kan kita juga mempermudah. Siap, berproses ya. Berproses, kemudian juga tanah uruk juga kita harapkan juga akan karena semua proses ini kan resiko tinggi ya. Walaupun dia cuman galian dan urukan, tapi kan punya resiko tinggi bagi lingkungan dan memang semua harus berizin. Nah, seperti itu, dan terutama pasir sungai dengan tanah uruk ini Pak sebenarnya menjadi perputaran untuk ekonomi di daerah, dan memang dibutuhkan. Kita pekerjaan pemerintah juga aja, semakin cepat diurus, semakin cepat selesai izinnya. Ya. Nah, itu buat teman-teman. Ada lampu hijau dari Kadis SDM langsung. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya dan kesempatannya. A few moments later. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di media sosial Ide Ramdan, di YouTube-nya Ide Ramdan. Sama saya Ramdan SOSMM, CPL SCM, dalam rangka kegiatannya Pak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kita dari start dari sini, kemudian kita ke Bandara Kalimarau di ruang VIP. Tadi ya kita kemudian bertemu dengan Pak Kadis juga, ada Pak Kadis SDM, Dr. Bambang Barwato, gitu kan. Kemudian kita lanjut ke acara selanjutnya, dari penjemputan di bandara kita menuju ke Dermaga Sanggam. Dermaga Sanggam itu kebetulan Pak Gubernur dan pemerintah Kabupaten Berau itu mendampingi menuju ke lokasi itu di Jembatan Sambaliung atau di Sungai Kelai itu ada pemasangan defender untuk Jembatan Sambaliung, yaitu pelindung jembatan. Nah, kemudian setelah dari situ kita bergegas lanjut ke Guribang. Adalah kita melihat langsung dan peninjauan langsung, Pak Wakil Gubernur meninjau langsung proses lagi penyelesaian jalan yang mau dialihkan. Tadi kita sudah sampai konfirmasi ke sana, teman-teman bisa lihat di video tadi, bisa kalau misalnya tidak sempat lihat, coba diulang, di mana kita juga ada ngambil momen-momen di situ ketika beliau melihat langsung petanya, kemudian kita juga melihat proses di mana beliau juga sampai ke ujung, dan
Setelah selesai dari situ, kita lanjut kembali ke hotel. Beliau masuk ke hotel, kemudian kita akhir dan kita menuju ke sini. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dan ngikutin YouTube-nya Ide Ramdan. Jangan lupa buat yang lain, jangan lupa like, subscribe di Ide Ramdan. Jangan lupa Ide Ramdan. Dan ikuti semua media sosialnya Ide Ramdan, di Instagram Ide Ramdan, di Facebook juga Ide Ramdan, TikTok Ide Ramdan. Support Ide Ramdan untuk berkembang dan maju, kemudian berikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Hormat saya, Ramdan. Terima kasih.